Bagi anak-anak, suasana rumah yang harmonis adalah kunci untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Di rumah, anak mendapatkan rasa aman dan nyaman dari kedua orang tuanya. Namun, orang tua juga harus sadar bila konflik yang terjadi antara mereka akan berdampak secara langsung pada mental dan emosional anak-anak. Stres atau kecemasan yang ditimbulkan oleh konflik orang tua dapat mengganggu perkembangan emosional dan psikologis anak-anak. Anak yang awalnya ceria dan mudah bergaul bisa berubah menjadi pemurung dan tertutup karena terus terngiang konflik yang terjadi pada orang tuanya. Keharmonisan orang tua itu menjadi penting karena rumah ini adalah tempat kembali anak, dan tentu saja anak ini harus mendapatkan kenyamanan, kemudian keamanan, dan merasa dilindungi di rumah, bukan di luar rumah. Sehingga akhirnya anak menyalahkan diri sendiri, kemudian dia juga bisa saja malah mengganggu fokus belajar teman-temannya gitu. Nah, itu yang kita khawatirkan, sehingga anak bisa melakukan hal-hal destruktif yang di luar kendali kita sebagai orang dewasa. Bila mental anak telah terganggu, sudah dipastikan performa akademisnya pun akan menurun. Hei, yuk main yuk. Mental belajar anak menjadi lemah lantaran tak mendapatkan dukungan moral dari kedua orang tuanya. Jika sudah demikian, pergaulan sosial anak di sekolah juga akan terdampak. Penelitian menunjukkan 68% anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang tidak harmonis di rumah mendapat nilai ujian yang cenderung rendah di sekolah. Dalam fase tumbuh kembang anak-anak, memiliki seseorang yang dapat diandalkan untuk berbicara adalah bagian penting dalam kehidupan mereka. Terlebih jika mereka mengalami konflik di rumah. Karenanya, penting bagi pendamping belajar di sekolah memberikan dukungan dan pendampingan, termasuk menjadi teman mencurahkan hati. Usia anak itu cepat kok. Jadi anak yang tadinya mungkin masih balita tiba-tiba sudah sekolah, sudah PAUD, mungkin sudah SD, nanti selanjutnya SMP, SMA, dan seterusnya. Waktu itu akan berjalan dengan cepat. Maka di dalam golden age, terutama pada usia SD, ini juga waktu emas untuk membentuk pola, karakter, dan juga perilaku apa yang akan dimiliki oleh anak. Maka berikan contoh yang terbaik dan berikan perlindungan yang terbaik pada anak sehingga anak bisa tumbuh kembangnya secara maksimal dan optimal, serta juga anak terlindungi di rumah. Memastikan anak-anak dapat kembali ke suasana yang aman dan stabil setelah konflik adalah kunci untuk mendukung emosional mereka. Orang tua harus bisa menyelesaikan konflik dengan cara yang positif untuk memperkuat hubungan mereka, juga menghapus trauma anak. Kami sangat berharap agar orang tua bisa menyelesaikan konflik ini jauh-jauh hari sebelum konflik bisa semakin besar, sehingga hal-hal yang menimbulkan potensi untuk konflik itu sudah bisa diselesaikan di awal, tidak sampai menjadi bom waktu yang dimana meledak sehingga anak-anak pun juga melihat serta menjadi korban. Saya mohon maaf ya, kemudian juga Tommy dan Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu juga minta maaf ya. Karena sebenarnya tak ada yang istimewa dari konflik. Ia ada dimanapun manusia berinteraksi satu sama lain dan wajar saja terjadi pada setiap keluarga. Yang istimewa adalah bagaimana orang dewasa mampu mengelola konflik dengan baik, termasuk merumuskan resolusinya. Hal ini penting untuk diajarkan kepada anak-anak sebagai bekal mereka ketika dewasa nanti.